Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kurnia, salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Asy'ari Ahmad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan secara singkat dalam video ini yaitu fonologi bahasa Indonesia sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, referensi yang digunakan, metode dan media yang digunakan, serta asesmen pembelajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup fonologi, proses produksi bunyi, dan jenis-jenis bunyi bahasa. Materi pada mata kuliah ini bersifat teoritis, disertai dengan berbagai macam latihan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai proses bunyi bahasa, dan juga agar mahasiswa mampu mengucapkan fonem dengan benar. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan membahas materi, satu kali ujian tengah semester, dan satu kali ujian akhir semester. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep-konsep dasar fonologi, fonetik, dan fonemik, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu berbahasa dan bersastra Indonesia secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian, akademis, dan pekerjaan, serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. CPNK yang pertama, memahami pengertian fonologi dan kedudukannya dalam linguistik. CPNK 2, menganalisis pengertian fonetik dan bagian-bagiannya. CPNK 3, menganalisis pengertian fonemik dan bagian-bagiannya. Dan CPNK 4, menganalisis pengertian grafemik. Adapun referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku Fonologi Bahasa Indonesia karya Abdul Khair. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu flipped classroom atau kelas terbalik adalah model pembelajaran yang membalikkan aktivitas pembelajaran tradisional. Materi pembelajaran diberikan di luar kelas, misalnya melalui video atau bahan bacaan, dan waktu kelas digunakan untuk kegiatan yang lebih interaktif seperti diskusi, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Media pembelajaran yang digunakan yaitu Google Classroom, Google Meet, Kahoot, dan Canva. Adapun aspek penilaian meliputi kehadiran 5%, presentasi 10%, tugas, keaktifan, kuis, dan sikap 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Selanjutnya berikut ini cuplikan video pembelajaran secara sinkronus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk menyelesaikan mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai segmental, suprasegmental, dan silabel. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah perkuliahan hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis segmen, suprasegmental, dan silabel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, langkah baiknya bila kita memulai perkuliahan kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baik. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ada 6 yang akan kita bahas, yaitu pengertian segmental, kemudian contoh analisis segmental, 3 pengertian suprasegmental, 4 unsur suprasegmental, 5 pengertian silabel, dan terakhir urutan vokal dan konsonan dan posisi silabel. Yang pertama mengenai pengertian silabel.
Nah, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Bahasa pada intinya adalah berupa bunyi, dan bila misalnya kita melihat orang-orang sedang berbicara, kita dapat mengetahui ada tidaknya panjang pendeknya ketika berbicara, tinggi rendahnya nadanya, kemudian lama atau singkatnya, dan itu terjadi pada saat seseorang berbicara. Nah, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, rentetan bunyi tersebut uh, yang berupa kata, kalimat, atau bahkan yang lebih lengkap. Nah, bunyi-bunyi yang diucapkan tersebut uh, dapat diidentifikasi atau dapat disegmentasikan atau dipisah-pisahkan. Nah, pengertian dari segmental yaitu bunyi-bunyi yang dapat disegmentkan atau dipisah-pisahkan atau dianalisis sehingga kita memperoleh satuan bunyi yang terkecil. Contohnya ketika seseorang mengucapkan kata masak, ya, contohnya seperti ini, kata masak. Nah, contoh kata masak, kita akan mendengar beberapa rentetan bunyi. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis bunyi tersebut, maka kita harus melakukan segmentasi atau memilah-milah atau memisah-misahkan bunyi tersebut hingga diperoleh bunyi yang paling kecil. Nah, dari kata masak kita memperoleh, bila kita segmentasikan, maka kita akan memperoleh bunyi konsonan M, kemudian vokal A, konsonan S, vokal A, dan konsonan K. Begitu juga dengan kata-kata lainnya, kita akan melakukan segmentasi untuk mengetahui apakah bunyi yang keluar atau yang diucapkan itu merupakan bunyi bahasa atau tidak, karena tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia itu merupakan bunyi bahasa. Contohnya ketika kita sedang bersin, ketika kita sedang batuk, atau ketika kita sedang bersendawa, itu tidak dapat dikatakan sebagai bunyi bahasa. Nah, selanjutnya contoh analisis segmental. Nah, bila seseorang berbicara, tentu yang dihasilkan yaitu bunyi-bunyi bahasa. Nah, untuk membuktikan atau mengetahui apakah bunyi yang keluar dari alat ucap manusia itu merupakan bunyi bahasa, maka kita harus melakukan analisis segmental. Contohnya, kita mengucapkan Ani membaca buku. Bunyi yang kita sebutkan itu apakah termasuk bunyi bahasa atau bukan, maka kita harus melakukan segmentasi untuk mengetahui bunyi-bunyi tersebut. Nah, di sini kita ubah menjadi kalimat yang kita ucapkan tadi, kita transkripsi secara transkripsi ortografis tanpa mengindahkan unsur suprasegmentalnya. Nah, ini contohnya, kita tulis semua seperti ini. Lalu dari transkripsi ortografis ini kita segmentasikan menjadi ya bagian-bagian yang terkecil. Setelah ini, apakah masih bisa disegmentasikan lagi? Dan ternyata sudah tidak bisa disegmentasi lagi karena sudah merupakan satuan bunyi yang terkecil. Nah, dan pada akhirnya kita akan memperoleh berapa jumlah fonem, ya, berapa jumlah fonem dalam kalimat Ani membaca buku. Dan bisa kita lihat di sini ada bagi menjadi dua, ya, vokal dan konsonan, dan di sini ada fonem vokal A, I, E, dan U, kemudian konsonan N, M, B, C, dan K. Itu yang dimaksud dengan bunyi segmental. Jadi bunyi segmental itu adalah bunyi yang dapat diidentifikasi dan bisa disegmentasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi saya ulangi lagi, segmental adalah satuan bunyi terkecil dari bunyi ujaran yang dapat berdiri sendiri sebagai unsur linguistik, seperti bunyi vokal dan konsonan. Dalam analisis fonetik, segmen merujuk pada bunyi-bunyi individual yang berurutan yang membentuk ujaran. Segmental ini merupakan unsur yang menyertai bunyi segmental. Unsur bunyi segmental tadi yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Sementara itu suprasegmental, bunyi yang tidak dapat disegmen-segmenkan atau tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi satuan bunyi yang terkecil.
karena bunyi tersebut biasa mengikuti atau memengaruhi keseluruhan segmen seperti pada kata, silaba, suku kata, atau frasa. Nah, perlu diketahui bahwa suprasegmental itu tidak dapat disegmentasikan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian unsur suprasegmental memengaruhi keseluruhan segmen. Nah, mengapa demikian? Karena unsur suprasegmental ini bukan merupakan vokal dan konsonan yang tidak dapat disegmentasikan. Nah, seperti untuk mengetahui apakah perbedaan ini ya, perbedaan segmen dengan segmental, kalau segmental dan suprasegmental, nah bisa kita ketahui dari misalnya kata bisa dan bisa. Nah, bisa di sini ada dua kata yang berbeda tetapi penyebutannya sedikit berbeda. Bisa yang pertama misalnya berarti dapat melakukan sesuatu. Kemudian bisa yang kedua di sini berarti racun. Di mana perbedaannya? Perbedaannya terletak pada penekanan pada saat berbicara. Jadi di sini kata bisa yang berarti dapat melakukan sesuatu di sedikit lebih lama mengucapkan silabel B-nya daripada silabel sa-nya. Sedangkan untuk racun lebih lama di silabel sa. Itu perbedaan dari segmen dan suprasegmental. Nah, unsur suprasegmental. Nah, unsur suprasegmental ini atau biasa juga disebut dengan ciri prosodi, ya. Prosodi ini berkaitan dengan ritme, irama, dan hal-hal yang berkaitan dengan suara. Nah, unsur suprasegmental yang pertama yaitu tekanan atau stres. Nah, stres di sini berkaitan atau menunjukkan bagian mana dari suatu kata atau frasa yang diucapkan lebih keras, atau ditonjolkan. Nah, tujuannya agar si pendengar bisa memahami apa maksud atau tujuan pada saat kita berbicara. Jadi pada bagian-bagian tertentu, pada kata tertentu akan diberikan tekanan sehingga pendengar bisa mengetahui maksud dan tujuan kita. Kemudian bagian yang kedua yaitu unsur suprasegmental yang kedua yaitu nada atau pitch, merujuk pada tinggi rendahnya suara kita pada saat berbicara. Kemudian yang ketiga, jeda ini merupakan hentian sementara ketika kita berbicara. Jeda ini bisa terdapat pada kata ataupun pada frasa. Dan yang terakhir ini adalah durasi. Nah, durasi berkaitan erat dengan panjang pendeknya suara pada saat kita berbicara. Nah, yang pertama mengenai stres atau tekanan, contoh dia menangkap ayam itu. Misalnya kita ingin memperjelas maksud pembicaraan kita bahwa misalnya dia yang menangkap ayam itu, maka penekanan dilakukan pada kata dia. Selanjutnya, bila kita ingin menekankan atau meyakinkan bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan menangkap, maka penekanan dilakukan pada kata menangkap. Contohnya, dia menangkap ayam itu. Kita perjelas atau kita memberikan penekanan pengucapan kata menangkap. Nada tadi berkaitan dengan tinggi rendahnya suara pada saat berbicara. Nah, di sini ada 5 macam nada, yaitu nada naik atau meninggi diberikan tanda seperti ini. Kemudian nada datar diberikan tanda seperti ini ya. Kemudian nada menurun atau melemah diberikan tanda seperti ini, tanda menurun. Nada turun naik diberikan tanda seperti ini, dan nada naik turun diberikan tanda seperti yang tampak di slide ini. Perlu diketahui bahwa variasi nada biasa juga disebut intonasi. Selain menggunakan simbol-simbol ini, bisa juga menggunakan simbol angka untuk menandai nada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Contoh nada yang dapat membedakan makna, diperhatikan kalimat pertama, kamu sudah makan. Perhatikan, kamu sudah makan. Nah, yang pertama nada yang menaik atau meninggi di akhir kalimat menunjukkan bahwa kita sedang bertanya. Kemudian bila menurun di akhir kalimat, itu berarti kita sedang menginformasikan atau memberitakan. Kalau kamu sudah makan, berarti bertanya. Kalau sekadar menginformasikan kamu sudah makan, biasanya nadanya sedikit menurun di bagian
akhir. Jeda. Nah, jeda ini merupakan hentian, ya, hentian sementara atau hentian sejenak pada saat kita berbicara. Nah, jeda ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu internal juncture dan open juncture atau sendi dalam dan sendi luar. Nah, perlu diperhatikan, sendi dalam atau internal juncture ini menjadi pembatas antara silabel dalam kata. Perhatikan, silabel dalam kata, dan ditandai atau ditandai dengan tanda plus. Ditandai dengan tanda plus. Contohnya pada kata ambil. Pada kata ambil, nah di sini ada dua silabel. Di sini ada dua silabel dari kata kata ambil. Di sini kita bagi dua, am dan bil. Kita beri tanda tambah. Itu yang membedakan antara membatasi silabel pertama dan silabel berikutnya pada kata. Kemudian sendi luar atau external juncture ini digunakan untuk membedakan jeda antar kata, dalam frasa, kemudian jeda antar frase dalam klausa, dan juga digunakan pada jeda antar kalimat dalam wacana. Tetapi perlu diperhatikan di sini bahwa jeda antar kata dalam frasa menggunakan garis miring tunggal, kemudian antar frasa dalam klausa menggunakan garis miring ganda, dan terakhir jeda antar kalimat menggunakan tanda pagar. Nah, dalam bahasa Indonesia, tekanan dan jeda dapat membedakan atau mengubah makna, tetapi bukan makna secara fonemis, tetapi makna secara sintaksis atau pragmatis. Seperti contoh ini, buku sejarah baru. Ini buku sejarah baru. Di sini ada jeda. Kemudian kalimat yang kedua, buku sejarah baru. Nah, bila kita berhenti, misalnya di kalimat yang pertama, kita berhenti sejenak di setelah kata buku, maka artinya juga akan berbeda. Bila kita berhenti di buku, ya, berarti maknanya buku mengenai sejarah baru. Sedangkan pada kalimat kedua bermakna buku baru mengenai sejarah. Itu perbedaan antara jeda, membedakan makna pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi jeda itu dapat membedakan makna secara sintaksis atau pragmatis, tetapi tidak membedakan makna secara fonemis. Kemudian unsur terakhir dari segmental, unsur terakhir suprasegmental yang terakhir adalah durasi. Nah, durasi ini berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi ketika diucapkan. Nah, perhatikan tanda bunyi panjang biasanya diberikan tanda titik dua atau diberikan tanda garis datar di bagian atas kata. Namun perlu diperhatikan di sini, durasi tidak mempengaruhi makna kalimat atau makna kata, tetapi pada bahasa asing, di bahasa asing durasi bisa mempengaruhi makna atau arti suatu kata yang diucapkan. Contohnya ini dalam bahasa Indonesia, kita mengucapkan sapi dan sapi, kita ucapkan sapi atau sapi, tetap saja artinya hewan ternak. Meskipun diucapkan di sini, ya, diucapkan panjang sapi atau sapi, tetap artinya hewan ternak, tidak akan berubah maknanya. Kemudian kita lihat contoh dalam bahasa asing, ini contoh bahasa Arab. Nah, di sini di contoh bahasa Arab, durasi itu atau panjang pendeknya kata ketika diucapkan itu dapat membedakan makna. Pada kata yang pertama ini, kata amin, ini dibaca pendek semua, yang berartinya tentram. Nah, ketika kata amin ini lebih panjang di fonem A atau vokal A, amin, maka artinya akan berubah menjadi percayalah. Kemudian bila vokalnya lebih panjang atau fonem pengucapannya lebih panjang pada vokal I, amin, maka artinya juga akan berubah menjadi artinya jujur. Dan bila vokal A dan vokal I lebih panjang disebutkan ketika kita berbicara, maka artinya juga akan berubah. Amin. Nah, artinya terimalah. Ini bila kita
sebut panjang A dan I-nya. Jadi itu perbedaan. Di bahasa Indonesia durasi tidak mempengaruhi makna atau arti, tetapi dalam bahasa-bahasa tertentu, bahasa asing misalnya dalam bahasa Arab, ini kita bisa buktikan, bisa kita lihat bahwa durasi atau panjang pendeknya ketika mengucapkan suatu kata dapat berbeda maknanya atau artinya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bertanya. Baik, saya Pak. Ya, silakan bertanya. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Mawar Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi ada disinggung sedikit tentang fonemis. Jadi mengapa tekanan dalam kalimat bahasa Indonesia itu tidak bersifat fonemis, tetapi tetap penting dalam komunikasi lisan? Nah, mengapa tekanan dalam kalimat bahasa Indonesia tidak bersifat fonemis? Nah, tekanan atau stres itu tidak bersifat fonemis, yang artinya perubahan tekanan pada kata yang kita ucapkan tidak mengubah makna leksikal, tetapi mengubah makna secara atau pada tataran sintaksis atau pragmatik. Perlu diketahui, makna secara leksikal itu berarti makna yang sesuai dengan kamus yang terdapat dalam kamus, tetapi makna secara sintaksis berarti melihat tekanan, maksud dan tujuan bila kita memberikan tekanan pada kata tertentu dalam sebuah tuturan atau sebuah kalimat. Jadi ketika kita berbicara memberikan penekanan pada bagian tertentu, berarti kita menunjukkan maksud tertentu, siapa yang ditekankan atau tindakan apa yang dilakukan oleh si subjek misalnya. Selanjutnya, silabel. Nah, silabel ini merupakan satuan runtunan bunyi yang ditandai oleh adanya satu bunyi yang paling nyaring. Nah, bunyi yang paling nyaring disebut tonalitas. Bunyi yang paling nyaring adalah sonoritas. Nah, bunyi ini dapat disertai atau tidak oleh bunyi lain di depannya, di belakangnya, atau kedua posisi tersebut sekaligus. Dalam satu silabel itu terdapat satu vokal. Untuk menentukan berapa jumlah silabel dalam kata, kita cukup mengetahui berapa jumlah bunyi vokal dalam kata tersebut. Contoh sederhana seperti ini. Ini silabel ya. Ada berapa bunyi vokal? Ada vokal I, vokal A, dan vokal E, yang berarti terdapat tiga silabel dalam kata ini. Jadi si, la, dan bal. Contoh lainnya kata batu yang terdiri dari dua silabel, yaitu ba dan tu. Ada vokal A dan vokal U. Contoh lainnya eksternal. Nah, eksternal ini berapa vokalnya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 silabel, yaitu X, R, dan nal. Nah, selanjutnya unsur silabel itu ada 3. Ada 3 ya unsur-unsur silabel. Yang pertama, onset. Nah, onset ini adalah bunyi konsonan ya. Bunyi konsonan sebelum bunyi konsonan yang berada di awal silabel, dan di awal silabel sebelum bunyi vokal. Kemudian nukleus itu adalah bunyi vokal yang merupakan inti bunyi dalam satu silabel. Kemudian koda juga sama dengan onset, yaitu bunyi konsonan yang berada di akhir silabel. Kemudian yang menjadi wajib dalam silabel yaitu nukleus, atau nuklus biasa juga disebut nuklus, sedangkan onset dan koda tidak wajib hadir dalam silabel. Selanjutnya, urutan vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia. Silabel dalam bahasa Indonesia itu ada 11 berdasarkan urutan vokal dan konsonannya. Yang pertama, vokal. Nah, vokal ini pada kata ini, misalnya pada kata ini, nah, i dan ni. Kemudian konsonan vokal pada silabel la. Kemudian konsonan vokal konsonan pada silabel rak. Kemudian konsonan vokal konsonan pada silabel X. Nah, itu urutan vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia ketika kita membuat silabel dari suatu kata.
Lanjut ke posisi silabel. Nah, silabel ini ada 3 posisinya. Posisinya bisa di awal, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir. Nah, seperti pada contoh kata ini, kata pelari di sini ada 3 fonem vokal, E, A, dan I. Berarti kita memanggilnya di sini pe, la, dan ri. Ini silabel awal, silabel tengah, dan silabel akhir. Kemudian posisi silabel berdasarkan struktur bunyi ada 2, yaitu open syllable dan close syllable, atau silabel terbuka dan silabel tertutup. Nah, silabel terbuka selalu berakhir dengan bunyi vokal, berbeda dengan silabel tertutup yang selalu berakhir dengan bunyi konsonan. Contoh silabel terbuka pada kata satu, ya, satu ini di bagian akhir silabelnya ada fonem atau bunyi vokal. Kata bisa juga seperti itu, bunyi vokal di akhir silabelnya. Kemudian silabel tertutup. Nah, silabel tertutup ini berakhir dengan bunyi konsonan di akhir silabel. Kemudian contoh yang lain, kata rumah juga berakhir dengan bunyi konsonan. Saya ingin bertanya, ya, kalau misalnya kata atap yang ini, apakah ini termasuk silabel terbuka atau silabel tertutup? Ada yang bisa? Atap, ya, atap. Nah, ini sendiri. Apakah ini termasuk silabel terbuka atau silabel tertutup? Coba satu orang. Terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Silabel terbuka. Silabel terbuka. Silabel terbuka. Kemudian ini pada silabel ru dalam kata rumah, apakah ini terbuka atau Silabel tertutup? terbuka. Masih terbuka, Pak. Masih terbuka karena diakhiri dengan Huruf fonem vokal. ru. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bertanya. Tidak ada? Nah, kita lanjut ke pelatihan kita. Nah, coba kita berlatih vokal. Biasanya terdapat pada kata apa? Kata itu, Pak. Kata i, ya. Kata itu, i dan u. Kemudian konsonan vokal, Di mana? ya. Contoh Kata di mana? paru, pa, dan ru. Ini konsonan dan vokal. Kemudian vokal konsonan Ikan, Pak. ikan. Coba kita buktikan dengan ikan. Ikan, ya, ikan. I disambung, ya. Dalam ini, ya, suku kata atau silabel. Apakah ikan itu tulis seperti ini, ya? Ikan, atau seperti ini. Ikan. Yang mana yang benar? Ikan atau ikan? Yang pertama, Pak. Pertama, berarti ikan bukan ini, ya, bukan urutannya vokal konsonan. Coba contoh yang lain. Misalnya aksara. Ada kata misalnya ekspansi. Ekspansi. Jadi ini, ya, kita kayak urutan vokal dan konsonan dalam silabel. Nah, selanjutnya mari kita bermain games sebelum mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Tiga ranking teratas, ranking 3 Miranda, ranking 2 Yearly, dan pemenang pada quiz mata kuliah hari ini yaitu Resda. Lagi, Pak.
Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai segmental, suprasegmental, dan silabel. Nah, segmental itu adalah bunyi yang dapat dipisah-pisahkan atau dapat dipilah-pilah menjadi satuan bunyi yang terkecil. Kemudian silabel adalah suku kata yang ditandai dengan satu bunyi nyaring atau sonoritas. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Learning Management System-nya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabil harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.